Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marisa, NPM 109 dari kelompok 12. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang tiroid atau kanker tiroid. Oke, jadi pertama itu ada definisinya. Definisinya itu karsinoma folikular merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Dari definisi karsinoma tiroid terbagi menjadi 4. Nah, pertama itu ada CA tiroid papilar, dan kedua CA tiroid folikular, ketiga CA tiroid medular, dan terakhir CA tiroid anaplastik. Oke, adapun etiologinya. Etiologinya itu adalah faktor resiko termasuk pertama definisi iodium, kedua usia tua, wanita lebih sering paparan radiasi, dan genetik. Kenapa? Karena karsinoma folikular terjadi karena mutasi ras atau fusi, dan jarang kedua kelainan genetik ini terjadi bersamaan dalam keluarga. Oke. Sedangkan gejala kliniknya itu karsinoma folikular merupakan massa yang tumbuh lambat dan tidak disertai dengan rasa nyeri, tapi mempunyai beberapa gejala. Nah, gejalanya itu ada salah satunya suara serak, dan kedua disfagi dan dispnea. Suara serak, disfagi, dan dispnea jarang dijumpai dan dapat dijumpai pada pasien dengan karsinoma folikular yang telah invas luas. Oke, jadi adapun metastase karsinoma folikular hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menginvasi ke kelenjar limfa, di mana jarang mengenai kelenjar limfa regional, tetapi invasi ke pembuluh darah dijumpai dengan penyebaran ke tulang atau paru-paru dan hati. Selanjutnya itu ada epidemiologi. Epidemiologi karsinoma folikular merupakan 10-20% keganasannya itu pada tiroid. Nah, adapun terapinya, terapi karsinoma folikular itu diterapi dengan tiroidektomi total diikuti dengan pemberian iodium radioaktif, di mana sel-sel yang berfermentasi dapat mengambil elemen radioaktif yang dapat digunakan untuk identifikasi dan mengablasi lesi. Nah, selanjutnya itu ini ada gambar dari makroskopis. Nah, dari gambar tersebut karsinoma folikular pada pemotongan di mana lobus itu diganti oleh karsinoma vaskular. Tumor memiliki gambar bening dan terdiri dari fokus-fokus perdarahan. Selanjutnya itu ada gambar dari VNAB karsinoma folikular. Gambar A itu kelompok sel-sel folikular yang membentuk gambaran mikrofikular. Nah, sedangkan gambar B itu sel-sel tumor dengan inti flemor sedang. Selanjutnya itu mikroskopis, itu ada penjelasannya, ada 3 dari bentuk yang berdiferensi baik mirip dengan adeno terdiri dari folikel. Folikel berukuran kecil sampai dengan yang biasa mengandung massa koloid sampai membentuk pola pertumbuhan yang solid atau trabekular. Nah, sedangkan penjelasan yang kedua itu sel-sel yang melapisi folikel dapat lebih besar dari normal dan dapat dijumpai sel-sel dengan inti yang hiperkromatik. Dan ketiga, walaupun jarang, sel-sel dapat memiliki sitoplasma jernih. Nah, selanjutnya itu ada infiltrasi pembuluhnya, itu gambarnya. Syarat merupakan tanda yang lebih tepat untuk keganasan dibandingkan dengan invasi pada kapsul. Selanjutnya itu, nah ini juga gambarnya. Nah, dan untuk selanjutnya itu ada materi tentang tiroiditis Hashimoto. Itu adalah sejenis penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid itu sendiri. Nah, Hashimoto ini ditemukan oleh Haraku Hashimoto pada tahun 1912 dengan istilah SROM atau limfomatosa. Oke, selanjutnya itu penyebabnya itu antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan kelenjar tiroid kurang aktif dan kekurangan produksi hormon tiroid. Nah, kedua itu kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Ketiga itu hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebabkan oleh gondok. Nah, selanjutnya itu ada manifestasi klinik. Manifestasi kliniknya itu
tidak ada gejala khusus karena penyakit ini butuh bertahun-tahun untuk berkembang. Secara bertahap terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya gejala yang ditemukannya ini adalah sesuai manifestasi hipotiroid antara pelupa, mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melembab, mudah lelah, kesulitan belajar, konstipasi, BB naik, dan kuku rambut rapuh. Oke, sedangkan faktor resikonya itu pertama itu faktor resikonya usia 45 sampai 65 tahun atau lansia. Kedua, kelainan pada kromosom 6q dan 12q. Ketiga, jenis kelamin wanita, dan keempat, genetik. Adapun kelima, penyakit otonomi selain seperti pasien DM, tipe 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Selanjutnya itu ada patofisiologinya. Ini adalah sejenis gambar yang terjadi. Pertama, autoimun. Dari autoimun dia menuju ke antibodi menyerang sel hormon. Dari hormon dia kerusakan pada sel TSH. Nah, dari TSH dia terjadi peningkatan TSH disertai dengan penurunan T3 dan T4. Selanjutnya dia menuju ke peningkatan TSH atau abnormal menuju ke pembesaran tiroid tanpa nyeri. Dan yang terjadi seperti gambar tersebut. Oke, selanjutnya itu makroskopis. Tiroid biasanya membesar secara difusi dan simetri, kapsul utuh dan kelenjar terpisah dari struktur sekitarnya. Nah, permukaan potongannya itu tampak pucat dan warna abu-abu kecoklatan pada dan agak rapuh yang akan terjadi. Selanjutnya itu mikroskopis, intralasi luas parenkim oleh infiltrasi peradangan mononukleus yang mengandung limfosit kecil. Nah, sel plasma dan sentrum germinativum folikel tiroid atrofi pada banyaknya tempat dilapisi oleh sel epitel dengan sitoplasma, eosinofil dan granula yang banyak dan disebut sel Hurd atau sel oxyphil. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, adapun gejala virus corona itu atau COVID-19 itu gejala awal infeksi virus COVID itu pertama itu dia mengalami gejala flu. Setelah flu dia yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi atau batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandai seseorang terinfeksi virus corona. Pertama, dia mengalami demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, dan ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap, rasa atau mencium bau, serta ruam di kulit. Nah, gejala-gejala virus COVID-19 itu muncul dalam waktu 2-3 hari, 2-2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, penyebab virus corona itu, infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai dengan sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat. Nah, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, dan ternyata faktanya, untuk saat ini, virus corona menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara. Pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, batuk dan bersin. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena ciprat ludah penderita COVID-19. Nah, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosa virus corona itu untuk menentukan apa pasien terinfeksi virus corona atau tidak, dokter akan menanyakan gejala yang dialami oleh pasien tersebut.
pengobatan virus corona itu, infeksi virus corona belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah virus corona tersebut. Pertama, merujuk penderita COVID ke rumah sakit atau menjalani karantina di rumah sakit. Dan kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Dan ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sedangkan komplikasi virus corona itu, pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Kedua, infeksi sekunder pada organ, gagal ginjal atau tachycardia injure, dan kematian. Pencegahan virus corona itu ada beberapa tahap. Physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutinitas mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya hidup sehat seperti menjaga pola makan. Hindari kontak dengan penderita yang terinfeksi COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau masker. Dan jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang dampak coronavirus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.